الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhan nasu, wahai para manusia. Ay ahla Makkah, maksudnya ahlu Makkah. Di antara maksudnya an-nas di sini ahlu Makkah. U'budu, menyembahlah kalian. Wahidu, esakanlah oleh kalian. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi Allah sebagai satu-satunya yang disembah. U'budu, sembahlah oleh kalian Rabbakum, Tuhan kalian. Wahidu, esakanlah oleh kalian Rabbakum, Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ansha'akum, yang telah memunculkan kalian dari Adam. Walam takunu, sedangkan kalian sebelumnya tidaklah syai'an, sesuatu apapun. Sebelum diciptakan Allah, kalian itu bukan apa-apa. Memang belum apa-apa dan belum ada. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Tuhan itu, Tuhan kalian tadi telah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum, pasti kalian. Tattaquna, kalian akan bisa menjaga diri, bisa melindungi diri. Fi ibadatihi, dengan sebab menghamba, beribadah kepada Allah. Iqabahu, dari siksanya. Ya, salah satu arti. Jadi bahasa Arab itu kosakatanya lebih dari 12.500.000. Sementara bahasa Indonesia atau bahasa Melayu kurang lebih hanya 120-an ribu kosakata. Tentu untuk menerjemahkan yang sangat luas tadi, diantaranya itu menurut versi tafsir Jalalain gitu. Kurang lebih artinya begitu itu. Wala'alla, dan artinya ta'alla fil asli, di dalam aslinya, litaraji, adalah untuk harapan. La'alli atazawwaju, aku berharap akan menikah. Tetapi wa fi kalamihi ta'ala, dan dalam firman-Nya Allah Ta'ala, Allah itu kan pusat harapan. Yang diharapkan dan yang diminta oleh seluruh makhluk, dia sendiri tidak perlu kepada seluruh makhluk. Yang itu diungkapkan dalam nama Allah As-Samad, yang diperlukan seluruh makhluk, yang tidak memerlukan seluruh makhluk. Maka kalau la'alla itu yang berfirman Allah, enggak boleh diartikan taroji, harapan, tidak boleh. Karena Allah tidak berharap kepada siapapun. Tidak ada di atasnya Allah. Maka la'alla itu kalau yang berfirman Allah pasti, begitu. Logikanya begitu itu. Semoga kalian, itu arti deso. Kalau yang diartikan la'alla untuk Allah itu semoga, itu deso. Kalau semoga itu berarti ada yang diharapkan untuk mengkabulkan semoganya itu. Semoga kamu selamat berarti berharap kepada satu hal yang bisa menyebabkan kamu selamat. La'allakum tuflihun, kalau diartikan arti yang bukan selain Allah, untuk selain Allah, agar kalian selamat. Siapa yang mengagarkan Allah itu?
maka harus diartikan pasti. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. La'allakum tadhakkarun, pasti kalian akan ngambil peringatan kalau mau merenungi Quran dan sebagainya. Wa fi kalami ta'ala, dan la'alla dalam firman-Nya Allah Ta'ala litahqiqi adalah untuk arti tahqiq, nyata, pasti tahqiq itu. Alladzi, yang Tuhan kalian tadi, ja'ala, telah menjadikan, khalaqa, telah menciptakan, lakum, untuk kalian, al-ardha, bumi, firasyan, kondisinya adalah terhamparkan. Halun, firasyan adalah merupakan hal. Artinya firasyan, bisaton adalah hamparan, yuftarosu, yang dihamparkan. Yang mungkin arti bebasnya dalam bahasa kita, bisa dan layak untuk ditempati tinggal. Itu kurang lebih begitu itu. Allah jadikan untuk kalian bumi sebagai kondisinya seperti hamparan. Bisa untuk tinggal, bisa untuk bertani, bisa untuk bercocok tanam, sebagainya. Tentu ini umumnya bumi. Sebagian ada yang zahirnya memang belum bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal, tapi jelas ada manfaatnya. Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tanpa ada manfaatnya, tanpa ada tujuannya. La ghayatun fis salabati, tidaklah bumi itu puncak di dalam kekerasannya, awil luyunati, atau di dalam lembeknya. Bumi itu diciptakan Allah sedengan, tidak terlalu keras, tidak terlalu juga sampai lembek pol. Fala yumkinu, maka kalau bumi itu ghayatun fis salabah atau ghayatun fil luyunah, maka tidak mungkin al-istiqraru, tinggal, alaiha, atas bumi. Akhirnya jadi buminya kalau terlalu encer ya jadi gimana tinggalkannya. Kalau terlalu keras gimana juga mengambil manfaat darinya. Sedengan. Was-samaa, dan Allah telah menjadikan, telah menciptakan untuk kalian langit binaan sebagai atap, sakfan sebagai atap. Wa anzala, dan Tuhan kalian telah menurunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air, fa akhraja bihi, maka Tuhan kalian mengeluarkan bihi, dengan sebab air, min anwa'in, dari berbagai macam, minat thamarati, buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, lakum, untuk kalian. Jadi yang difirmankan Allah ini diantara yang bisa difahami, hakikatnya segala sesuatu dari Allah. Bumi diciptakan oleh Allah, langit diciptakan oleh Allah, hujan juga yang menurunkan Allah. Maka tidak ada orang di dunia ini secanggih apapun yang berani mengaku-ngaku bumi milik saya, langit ciptaan saya, hujan yang menurunkan saya. Sekian banyak orang pengen menghentikan hujan, ternyata hujan. Pengen orang turun hujan, ternyata enggak hujan-hujan. Ta'kulunahu, yang kalian memakan, rizki tadi, berupa tumbuh-tumbuhan, itu berupa macam-macam buah-buahan yang keluar dari bumi, termasuk tumbuh-tumbuhan. Wa ta'lifuna, dan kalian memberikan makan bihi, dengan rizki tersebut, dawabakum, hewan-hewan kalian. Ini semuanya dari Allah. Bumi yang kalian tinggali ciptaan Allah, langit yang menaungi kalian ciptaan Allah,
hujan yang jadi asbab munculnya berbagai macam yang manfaat untuk kehidupan kalian dan hewan-hewan kalian dari Allah. Terus fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, andadan, sekutu-sekutu. Ini semuanya adalah ciptaan Allah, dari Allah, tidak ada andilnya selain Allah. Maka jangan sampai kalian berbuat hal yang sangat zalim, yang sangat tidak tepat, yaitu kalian mengatakan Allah mempunyai pesaing-pesaing yang sederajat dengan Allah, yang juga jadi Tuhan. Yang selain Allah itu bisa apa? Nanti akan ada keterangan. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, angdadan, sekutu-sekutu, syuraka, sekutu-sekutu fil ibadati, di dalam pengibadahan, dalam disembah. Wa antum, sedangkan kalian, ta'lamuna, kalian mengetahui, annahu, bahwasanya Allah al-khaliqu, adalah yang menciptakan. Wala yakhluquna, sedangkan andad, sedangkan sekutu-sekutu Tuhan seperti yang kalian katakan tidak bisa menciptakan. Enggak bisa menciptakan kok kalian jadikan Tuhan itu gimana? Sekutunya Tuhan itu gimana? Setara dengan Tuhan dan memang Tuhan itu gimana? Wala yakunu, dan sesuatu atau Tuhan tidak akan menjadi ilahan Tuhan. Illa man yakhluqu, kecuali Tuhan yang menciptakan. Ini diantara definisinya Tuhan itu harus menciptakan. Kalau berhala kalian ciptakan, kalian buat, bagaimana mau menjadi Tuhan? Gunung-gunung juga benda mati, nggak bisa menciptakan apa-apa, bagaimana kamu sembah? Maka ini satu nasihat dari Allah, bahwa Tuhan itu ya yang menciptakan itu. Kalau nggak menciptakan itu bukan Tuhan. Bahkan yang ajib, sekian banyak musyrikin buat berhala, selepas diberi berhala dituhankan. Akhirnya yang menuhankan lebih hebat dari yang dituhankan, kan? Yang memahat malah percaya kepada yang dipahat. Parah banget. Yang memahat malah menuhankan yang dipahat, kemudian ngerawat dan berkhidmat kepada yang dipahat, diberi minyak wangi, diberi dupa. Masa Tuhannya difasilitasi oleh hambanya? Gimana? Tuhan kan seharusnya mengfasilitasi, masa difasilitasi? Maka orang nyembah pohon, menuhankan berhala, menuhankan Yesus, itu lucu. Lah Tuhan kalian aja dibunuh, terus kalian mau minta tolong pada siapa? Tuhannya loh dibunuh, Tuhannya disalib. Maka di sebagian daerah agama Nasrani itu enggak laku karena terlalu tidak masuk akal. Masa Tuhan yang jadi pusatnya harapan dibunuh oleh hambanya? Gimana itu? Di hambanya itu lebih hebat daripada Tuhannya. Maka orang kalau mau berpikir, sebetulnya menuhankan selain Allah itu salah alamat yang super fatal. Wala yakunu ilahan illa ma yakhluqu, dan sesuatu tidak akan menjadi Tuhan kecuali yang bisa menciptakan. Kalau nggak bisa menciptakan, itu namanya ciptaannya Tuhan, bagaimana mau jadi Tuhan? Buatannya yang diciptakan Tuhan, bagaimana mau bisa jadi Tuhan?